Yang kedua adalah penyederhanaan standar kompetensi lulusan. Ini salah satu yang paling game changing Bapak Ibu. Ya, sebelumnya itu kompetensi sikap pengetahuan itu dijabarkan terpisah dan secara rinci. Ya, mahasiswa sarjana terapan itu wajib membuat skripsi. Yang magister pun wajib menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi, dan dokter wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi. Tetapi Bapak Ibu, di dunia sekarang ada berbagai macam cara untuk menunjukkan kemampuan atau kompetensi lulusan kita. Ya, Bapak Ibu di sini sudah mengetahui bahwa ini mulai aneh kebijakan ini. Ya, yang legacy ini, karena ada berbagai macam prodi yang mungkin cara kita menunjukkan kemampuan kompetensinya itu dengan cara lain. Ya, kalau kita misalnya mengajar prodi, apalagi kalau yang vokasi ya, ini udah sangat jelas gitu. Kalau kita ingin menunjukkan kompetensi seorang dalam suatu bidang yang teknikal, apakah penulisan karya ilmiah yang dipublish secara saintifik itu adalah cara yang tepat untuk mengukur kompetensi dia dalam technical skill itu? Dan ini bukan hanya di technical, dalam akademik juga sama. Apakah yang mau kita tes adalah kemampuan misalnya untuk orang yang melakukan konservasi atau prodi dalam konservasi lingkungan? Apakah yang mau kita tes itu adalah kemampuan dia menulis suatu skripsi ya secara saintifik, atau yang mau kita tes adalah kemampuan dia mengimplementasi proyek di lapangan? Ini harusnya bukan Kemendikbudristek yang menentukan. Harusnya setiap kepala prodi punya kemerdekaan untuk menentukan gimana caranya mereka mengukur standar kelulusan capaian mereka. Jadi sekarang Bapak Ibu, kompetensi ini tidak dijabarkan secara rinci lagi. Perguruan tinggi yang dapat merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan secara terintegrasi, dan Bapak Ibu, tugas akhir bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya. Ya, tidak hanya skripsi, tesis atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis, disertasi, tapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi. Ya. Dan jika program ini, tapi misalnya program studi ini sudah menerapkan project based learning di dalam kurikulum mereka, prodi itu bisa opt out. Dia bisa memilih dan mengargu kepada berdebat dengan badan akreditasi untuk bilang, anak-anak saya sudah melalui berbagai macam tes kompetensi di dalam pendidikan dia selama 3-4 tahun. Saya merasa saya tidak membutuhkan tugas akhir untuk bisa membuktikannya, karena saya sudah membuktikan selama tahun-tahun ini. Ini pun bisa dilakukan. Jadi untuk beberapa prodi yang merasa proses mereka sudah dengan project base, sudah ada pembuktian hasil kompetensi, tugas akhir tidak wajib lagi. Dan tentunya siapa yang harus diyakinkan? Badan akreditasinya. Ya, badan akreditasinya. Nah, dan mahasiswa untuk magister, S2, S3 ini terapan wajib itu wajib diberikan tugas akhir. Jadi buat mereka masih ya wajib tugas akhir, tapi tidak lagi wajib diterbitkan di jurnal. Ya, tidak lagi wajib diterbitkan di jurnal. Jadi ini benar-benar transformasi yang cukup radikal, cukup besar, di mana kami memberikan kepercayaan kembali kepada setiap kepala prodi, kepercayaan kembali kepada dekan-dekan dan kepala departemen untuk menentukan, oke, mungkin bidang saya yang berkembang begitu cepat dengan teknologi, dengan evolusi industri, mungkin ada cara-cara lain untuk membuktikan hasil lulusan saya yang tidak akan membebankan mahasiswa saya tanpa alasan. Tanpa alasan. Gitu. Oke, dampak positifnya, program studi merdeka akhirnya untuk membentuk tugas akhir. Ya, atau memilih untuk tidak ada tugas akhir untuk yang S1. Ya, dan menghilangkan kewajiban pada program studi sarjana terapan S1 atau D4, mendorong perguruan tinggi menjalankan kampus merdeka dan berbagai inovasi. Jadi dampaknya Bapak Ibu dengan ada ini semakin bebas prodi untuk mendorong anaknya melakukan pendidikan di luar kampus,
semakin bebas prodi melakukan project based learning, project-project di lapangan, semakin bebas prodi untuk menjadikan project riset menjadi pendidikan atau bagian dari pendidikan kurikulum prodi mereka.